Kalau orang zikir tahlilan, pasti mata yang tahlil, yang berjamaah, matanya memandang tasbih ustad. Cek apa di Jatang sampai bubundel, Ustad Asmat terus baik. Nuk sampai mana sih? Nges ngadeun tasbih be lewat dah, poho meureun. Kadang-kadang kan gitu-gitu ya. Ketika berdoa ge pan, lamun ngadenge Allahumma de ngecak-cek bae ka padil mah. Iya. Kalau ustad berdoa Allahumma lagi geus puyeng ka padil. Amin cenah. Biasa amin lalaunan ge kenceng main nama. Tapi begitu Robbana atina seneng maneh. Tah. Tereh kokobok ya. Aduh. Urang mah hayang gegeran bae pogo. Atuh orang mah puasa hayang geura magrib bae. Bahkan nuker puasa lain ngomongkeun puasa, malah ngomongkeun lebaran. Coba dong nu edan. Lebaran diomongkeun. Ih, doraka. Kudu minta hampura tak kenal lebaran. Subscribe Abah channel. Sekarang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah atau hiriyah, dan dari berbagai masjid dan musholah yang ada di Kelurahan Angke, Tambora dan sekitarnya, terutama para sepuh, para asatidz, para hujaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang jauh, yang dekat, para bapak, para pemuda, khususnya pengurus musholah atau hiriyah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori. Berikut murotibil acara dan jajaran, tidak lupa yaitu Bapak Ketua RT Kelurahan Angke RT 01 RW 03 Bapak Haji Haris Munandar, dan didampingi oleh Bapak Babinsa juga dari Kelurahan Jembatan 5. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nikmat yang kembali mengantarkan kita pada malam ini, khususnya dalam rangka thalabul ilmi. Mungkin tidak ada amalan yang lebih istimewa daripada ngaji. Sebab zaman dulu
yang dianjurkan oleh Nabi adalah memerdekakan amat, yaitu membebaskan hamba saya. Dan ketika satu hamba sahaya itu diperkirakan seharga 1 ekor sapi. Maka bagaimana ini umat supaya punya pahala setara atau lebih daripada 1000 sapi, atau memerdekakan 1000 kaul, karena kan 1 kaula 1 harga sapi. Maka kata Nabi, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduklah kamu 1 jam kurang lebih ya di tempat ngaji, ya, lata masuk kolaman, walaupun tidak membawa pulpen, wal taktubu harpan, walaupun enggak mencatat 1 huruf. Tapi kita mah udah lebih dari itu karena membawa kitabnya masih. Maka kata Nabi, khairul laka min itki alfi raqabatin. Pahalanya jauh lebih baik, lebih besar dibandingkan kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Bayangkan, boro-boro 1000 hamba sahaya, 1 juga kagak. Ya, akan tetapi ada penggantinya, yaitu ngaji. Ini luar biasa. Ya, 1000 sapi, boro-boro 1 sapi aja 7 orang. Itu juga setahun sekali tuh. Maka kalau ngaji bisa setimpal dengan 1000 sapi, setimpal dengan membebaskan hamba sahaya 1000. Maka oleh karena itu, alhamdulillah bagi yang dianugerahkan nikmat sehat walafiat bisa ngaji, inilah orang-orang yang kelak akan beruntung. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kembali kita membuka materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani wa Syekh Nawawi Tanara Al Bantani di halaman 250 ya, 250. Makalah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji di makalah ketiga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, man taraka fudulal kalam, barang siapa dapat meninggalkan ucapan yang berlebih-lebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa hikmah. Hikmah ini mesti digali, karena ada tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Itu namanya hikmah, karena hikmah itu goib. Ya. Ucapan-ucapan yang mana yang dianggap berlebihan. Kan setiap hari juga kita bicara, ngobrol. Yang dimaksud dengan ucapan yang berlebihan artinya ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menggunjing atau membongkar aib orang lain, sehingga akan menjerumuskan kepada ghibah. Orang yang bisa berhati-hati bicara sehingga tidak mubazir apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, maka Allah akan memberikan hadiah. Hadiahnya berupa hikmah. Hikmah itu nanti sesuatu yang akan datang kepada kita tanpa kita mengetahui dari mana. Yang disebut min haitsu la yahtasib. Ya, dapat rezeki sekiranya yang tidak disangka
Itu bagian daripada hikmah, ya. Karena hikmah itu diambil dari kalimah fi'il madi hakama, yahkumu. Nah, jadi ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada masdar. Masdar aja ada 4. Masdar tokid, masdar maroh, masdar mimi, dan masdar no. Ya. Makanya disebut maf'alan, fa'latan, fi'latan, fahuwa fa'ilun. Masdar aja ada 4. Ya. Apa itu masdar? Kukuh. Jadi menguatkan. Disebut tokid. Karena yang namanya tokid itu sesuatu yang menguatkan. Seperti pisang. Buahnya panjang. Satu pandan sampai ke tanah itu. Berapa sisir? Kalau enggak pakai dopangan, kalau pakai bambu gitu, kalau pakai kayu, pasti rungkan. Nah ini yang menjadi dopangan, memperkuat. Ini tokid namanya. Memperkuat agar pisang ini tidak roboh. Begitu. Nah manusia pun dalam berakidah supaya punya ya sandaran. Agar apa? Agar tidak roboh. Karena tauhid itu adalah ibarat pohon, dia punya akar. Kenapa ini pohon ketiup angin? Kadang maleot ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Tapi enggak rubuh, kuat. Lantaran di bawah pohon ada akar. Jadi akarlah yang memberikan kekuatan. Maka itu namanya tauhid. Makanya dari zaman para nabi, para rasul sampai akhir zaman tidak ada beda tentang akidah, tentang pelajaran, bahkan tentang agama. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan inna dina indallah, Islam. Agama itu bagi Allah Islam. Dan Allah setiap memberikan kepada semua itu Islam. Adapun yang mengklaim selain Islam itu karya pola pikir manusia. Jadi kalau dari Allah mah itu nggak ada duanya. Sesuai dengan Allah Esa, nggak ada duanya. Ya, makanya disebut lam yalid walam yulad. Orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Maka kedua-duanya ini akan jadi tamsil. Dan akan selalu menjadi percontohan dalam Al-Quran. Bahkan ketika manusia meninggal dunia, saat terjadi sakaratul maut, akan dihadapkan berupa godaan kepada dua golongan tadi. Antara setan yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Makanya semuanya ini akan rungkad dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha itu. Ya. Kemudian yang kedua, waman taroka pudulan nadhari muniha khusu al qalbi. Barang siapa yang dapat meninggalkan penglihatan yang berlebih-lebihan, maka dia diberi hadiah berupa kekhusuan dalam hati. Misalnya ibadah khusu, perbuatan kalau punya cita-cita tercapai karena khusu. Orang banyak ibarat tidak berhasil karena banyak ditinggal. Penglihatan apa? Setiap penglihatan akan mencelakai. Contoh, kapadil mawa motor, matana meleng bae ngadeuleurandak. Kira-kira bener teu? Orang mamata ka dieu bae nabrak deui, teronton di hareum. Entak urang fokus, khusupan di sieu ge, di dieuna ge pan bisa dibere hikmah menjadi aman kita. Urang masuk ka mana, mata ka mana, bledug be mantau pan. Tiang listrik dihantem. Eta ya, makanya kalau lagi di jalan mah fokus kepadil. Nah. Fokus ya supaya khusyuk. Ya. Yang ketiga, waman taroka fudulat to'ami muniha lazatal ibadati. Bisa kan yang ketiga kapadil? Barang siapa dapat meninggalkan makan yang berlebih-lebihan,
maka dia diberi hadiah berupa kenikmatan dalam ibadah. Maksudnya berlebihan di sini dalam bahasa Jerman itu kamangkaraan. Iya. Maaf. Berlebih-lebihan di sini sampai tah. Eta pernah kapan di lamun can kokobok. Urang loloba nama lamun geus kakara kokobok. Jeung moal alhamdulillah eta kapadi lamun can geus be alhamdulillah. Urang mah alhamdulillahna kudu teu rabe nya. Tah. Nah, eta akibatna lamun sampai terap pasti hawana ngantuk. Moal bisa orang husu ibadah, najan alarm ngagireleng ge tetep bae. Iya, lain lantaran tadi teh loba teuing kekenyo. Maklum lah. Kita makan biasa, penikmat rasa dan enggak ada aturan kita mah. Orang kaya mah cuma 2 kali makannya. Makan siang, makan. Tapi orang susah mah isuk-isuk nyatu memulu. Berang saeutik ngawadang, sore dahar, peuting menang berkat. Wah, teureun-eureun. Lebih dari orang kaya itu sebenarnya. Tapi kurang bersyukur, ngomongna susah bae. Anak buah saya si Ilham. Parah. Kenapa duduknya berpisah sama si Injay? Jai, CS kok ngejauhin sih? Apalagi selek. Waduh. Wah. Ngacam dah tuh. Macam-macam ke Padel. Awas dia. Keluar dicegatin lagi. Mantap. Iya itu duduknya kenapa pas sengsol? Ya, luar biasa. Jadi yang disebut berlebihan itu kalau dalam bahasa Roma Irama mah terlalu. Itu terlalu namanya, ya. Kemudian selanjutnya waman tarokal mizaha waman taroka fudulad dohiki munihal haebata. Barang siapa yang dapat meninggalkan tertawa yang berlebih-lebihan itu ngakak sampai perem-perem, orang batur arareueuh. Pas manehna udang nyileuk ih kamarana atuh kebal teuing seurina. Kareta ge geus lewat. Kalau dia bisa begitu, maka dia akan diberi perasaan takut khauf, ya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarokal mizaha munihal bahaa. Barang siapa yang dapat meninggalkan humor, maka dia akan diberi hadiah berupa keindahan. Urang serius, ulah terlalu serius. Mantak babari kol. Bercanda geh ulah berlebihan. Kalau berlebihan pasti ujung-ujungnya bertengkar. Tuh akibat cekolot ya mah rosa teuing. Berlebihan. Apa-apa juga yang lebih itu tidak baik. Sholat aja lebih tidak baik. Puasa lebih tidak baik. Ya. Kalau kita urusan apapun tidak boleh lebih kecuali zikir dan baca sholat. Lebihin itu mah. Karena apa? Karena Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Diperintahkan sebanyak-banyaknya. Tapi kapadil mah make tasbih. Maksudna ulah lebih titilu puluh tilu. Kalau orang zikir tahlilan
pasti mata yang tahlil, yang berjamaah, matanya memandang tasbih ustad. Cek ka Fadil Jaitang sampai bubundel, Ustad Asmat terus baik. Nek sampai mana sih? Geus ngadeun tasbih be lewat dah, poho meureun. Kadang-kadang kan gitu-gitu ya. Ketika berdoa ge pan, lamun ngadenge Allahumma de ngecak-cek bae ka Fadil mah. Iya. Kalau ustad berdoa Allahumma lagi geus puyeng ka Fadil. Amin cenah. Biasa amin lalaunan ge kenceng main nama. Tapi begitu Robbana atina seneng maneh. Tah. Tereh kokobok ya. Aduh. Urang mah hayang gegeraan bae puguh. Atuh orang mah puasa hayang geura magrib bae. Bahkan nuker puasa lain ngomongkeun puasa, malah ngomongkeun Coba dong nu edan. Lebaran diomongkeun. Ih, doraka. Kudu minta hampura eta kana lebaran. Padahal enggak dipikirin, enggak diomongin, pasti suatu saat Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak berpikir umur. Lebaran mah nggak bisa diganggu gugat. Apapun yang terjadi, lebaran mah datang. Umur kitanya datang apa enggak? Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Selanjutnya, waman taroka hubad dunya muniha hubal akhirah. Barang siapa yang dapat meninggalkan dunia, maka akan diberi hadiah berupa cinta terhadap akhir. Jadi maksud meninggalkan dunia ini bukan tidak bekerja, bukan tidak bisnis, bukan tidak berusaha. Meninggalkan dunia artinya hatinya tidak dikuasai oleh urusan Walaupun dia kaya. Dia kaya raya, segalanya dia punya. Kalau bahasa ini mah bro dipantok, bruk dijuru, ngalayah di tengah. Tapi dia tidak terpengaruh dengan dunia. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Yang dipengaruhi oleh dunia itu saking sibuknya, ngaji enggak, sholat enggak, ibadah enggak. Nah, ini nanti akan dihadapkan kepada Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis. Akan ditarik Nabi Sulaiman di hari kiamat. Kenapa lu enggak sholat? Bu, saya sibuk Gusti. Sibuk apaan? Bisnis. Kalau ditinggalin pelanggan lumayan 1 M sehari. Makanya saya tidak sholat karena takut kehilangan omset. Waduh, cek Allah, dipanggil Nabi Sulaiman. Kenal enggak lu sama orang ini? Siapa itu? Sulaiman. Sulaiman ini omsetnya 1 triliun. Lu mah 1 M, bloon. Tapi lu mah lupa sama Allah. Tapi Sulaiman walaupun kaya raya, tidak pernah dia melupakan Allah Subhanahu. Enggak menang orang kaya siapapun yang berhujah dengan Allah. Karena kaya tak ada yang bisa melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Begitu. Ada orang susah. Saking susahnya sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah. Ditanya ke Allah, kenapa lu enggak ibadah? Gusti, waktu hidup saya mah fakir. Bagaimana saya mau ibadah? Pikiran saya selalu memikirkan kesusahan. Sehingga tidak memikirkan akhirat. Mana anak minta jajan. Istri mau ke kapsalon. Waduh, mana belum bayar ini, bayar itu. Makanya saya enggak keburu sujud. Lah, kata Allah. Dipanggillah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nih hambaku yang paling fakir. Tidak ada yang lebih fakir dari dia. Tapi ketika dia dalam fakir, tidak pernah lupa kepadaku. Waktunya sujud, enggak ada yang menang. Kalah lagi kita. Sampai hamba sahaya dipanggil Nabi Yusuf. Orang yang sakit, tidak bisa ibadah, dipanggil Nabi Ayub alaihis. Nah, itu. Ya, udah lewat di dalam kitab Nasoilibat juga riwayatnya. Karena udah dikaji. Karena udah lama lewatnya ini. Jadi poho. Lupa kita. Padahal sejarah tadi yang saya ceritakan adanya di dalam kitab Nasoihul Ibad itu. Ya. Jadi itu diantaranya yang dimaksud dia meninggalkan. Bukan meninggalkan
tidak perlu duit, salah deh bae orang ngaji lamun kitu mah. Cenah ge kudu ninggalkeun dunia, paeh. Iya, kalau kita salah memanai bahaya. Meninggalkan dunia bunuh diri entar. Karena meninggalkan dunia dianggapnya maksudnya urusan dunia, itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai dikuasai oleh urusan dunia. Al-Qur'annya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah keluargamu, anakmu, istrimu mengganggu kamu sampai kamu lupa mengabdi kepada Allah Subhanahu. Nah, itu ayatnya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusan keluarganya hingga dia tidak sujud kepadaku, maka dia kelak akan menjadi khasirun, orang yang paling rugi. Jadi ruginya di akhirat mah disiksa. Kalau untungnya akhirat masuk surga. Kalau di dunia mah kita nggak bicara surga neraka karena masih dalam perjalanan, belum nyampe tujuan. Ya, makanya kita masih tahap usaha. Kadang ada yang hasil, kadang yang enggak. Tapi setidak-tidaknya orang usaha tidak mungkin total tidak hasil, pasti ada hasil. Makanya orang mengatakan percuma sholat juga. Kalau berbuat maksiat mah, ini salah yang ngomong begitu. Percuma dia sholat segala naon sujud ruku, tetep bae bloon. Jadi salah. Sholat nabae dianggap bloon. Komo lamun teu. Setidak-tidaknya orang yang sholat mengurangi daripada kemunkar. Karena inna sholata tanha anil fahsai wal. Jangan dibanding-banding. Artinya kalau bicara demikian berarti dianggapnya percuma. Yang namanya percuma mendingan nggak usah, gitu bahasanya. Tidak ada orang sholat tapi masih munkar. Bagaimana dengan tidak sholat? Jauh lebih tetapi dia sholat itu sudah mengurangi daripada kemunkaran. Insya Allah, ya itu. Kemudian selanjutnya wa man tarokal istighala bi uyubi ghairihi munihal islaha bi uyubi nafsihi. Barang siapa dapat meninggalkan memperhatikan aib orang lain, artinya tidak mau tahu urusan orang lain, maka dia akan diberi kemaslahatan berupa penelitian terhadap aibnya diri sendiri, namanya muhasabah atau introspeksi diri. Itu yang terbaik. Kalau orang sudah berani menelusuri, membuka kesalahan orang lain, berarti dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Ini sudah dinyanyikan dari sebelum Kapadi lahir. Roma Irama, Nya Ubaidillah, si Ilham lah. Emang Oma Bainu nyanyi? Coba nyanyi, Ilham. Nyanyi. Hei, nyanyi. Nggak boleh katanya. Tuh, ya. Jadi apa judulnya Kapadil? Gibah. Oh, geus apal KBG. Si Ilham ge apaleun. Tuh, tadi udah dia bisa nebak Roma Irama can. Ya. Kemudian yang terakhir wa man tarokata jasusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaqi. Barang siapa yang dapat meninggalkan penelitian secara mendalam tentang bagaimana wujud Allah yang sebenarnya, maka dia akan diberi hadiah berupa terhindar dari sifat
Awas jangan salah paham. Di meneliti wujud di sini sifat. Jangan sampai meneliti jisim, nanti salah ini. Yang dimaksud wujud adalah yang berkaitan dengan sifat dua wujud, kidam, baqo, muhalafatul hawadis. Wujud ada Allah. Berarti kita harus ditafsir. Ngaji itu kalau nggak pakai tafsir berarti nggak pakai saringan, tersesat. Akhirnya dia meneliti wujud Allah, nanti dibentuk-bentuk, direka-reka, seperti ini. Akhirnya dia mengatakan Tuhan sedang duduk di kursi aras. Nah, ini kesalahan fatal. Ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa tidak bermakna duduk di kursi aras, tapi Ar-Rahmanu 'alal arsistawa artinya Tuhan yang menciptakan aras, bukan duduk. Sebab kalau dimanai duduk, berarti seperti makhluk dong duduk, ada pantatnya. Berarti butuh tempat. Nah, itu pemahaman ilmu tauhid. Maka yang merekayasa maksud tauhid di sini adalah daripada yang wujud. Mana buktinya wujud? Maka tafakaru fi ayatillah wala tafakaru fillah. Pikirkan ayat-ayat Allah, jangan memikirkan tentang Allah. Jadi yang harus dikaji ciptaannya. Langit, bumi, gelombang, laut, gunung, dan wajah manusia segini banyaknya kok beda-beda. Tuh, itu tanda kekuasaan Allah. Bayangkan orang Belanda beda-beda, orang Amerika beda-beda, orang Arab. Ini segini banyaknya di Indonesia, orang wajahnya beda. Padahal lubang hidungnya bibirnya di situ, matanya di situ, alisnya di situ, tapi beda. Seandainya tidak ada perbedaan, bahaya enggak? Bahaya. Orang asup ke imah batur, disangkana masalah kina. Nah, itu hikmah. Bener enggak, Bos? Iya, seandainya tidak ada perbedaan, bahaya. Main nyelonong, disangkanya suaminya, nggak taunya orang lah. Tapi begitu beda, siapa itu? Ayah ya? Oh iya, tuh. Begitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia. Tapi itu bisa dilakukan bagi orang yang berpikir menggunakan akal. Maka disebut ulil albab, orang yang punya akal. Ya. Kemudian dalam hal ini Nabi bersabda, asumtu sayyidul akhlaqi man mazaha ustukhifa bihi. Rawahu Dailami. Diam dari kejelekan, artinya lah daripada saya ngomong salah, mendingan diam. Contoh, adalah akhlak yang terbaik, makanya nilainya adalah emas. Barang siapa suka umur, tentu dia akan dipandang sepele. Contoh, pelawak-pelawak pengen ditertawakan, enggak disegenin dan enggak dihormatin, tapi menjadi bahan ejekan, bahan guyonan. Sehingga begitu ada acara di mana-mana, pasti yang dipanggil adalah orang tukang melau. Karena bukan butuh ilmu, tapi butuh hiburan. Seperti itu. Ya, urusan dunia mah Allah kabul apapun itu. Makanya kalau kita ingin pede, jangan salah paham dalam pede ini. Ada dua nih makna pede. Yang pertama percaya diri, yang kedua poek dulu. Awas. Kalau kita ingin pede, ustad, kiai, lihat mereka yang bloon-bloon tuh. Kok yang pelawak-pelawak aja bisa dipanggil di Isra Mi'raj, bisa dipanggil di Maulid Nabi, padahal ngaji Al-Quran acak. Tapi hebat. Di dunia mah nggak ada yang tidak mungkin. Maka ini adalah sebenarnya cambuk buat ustad-ustad. Harus bangkit gitu loh. Ih, jelma bloon BG bisa pidato. Bahkan bisa dipanggil lebih mahal dari kiai. Ari kiai mapan cek lagu omat ya. Tah 700, tah 700. Atuh. Ari pisilana ieu mapan pelawak mah lain tah 700, tah 7 juta.
Aduh, ampun bege. Tala geus katibalik warima. Tapi dunia ini mah bicara dunia. Ya makanya di dunia mah ada sinetron judulnya Dunia Terbalik. Yang bukan kiai dianggap kiai. Yang kiai sebenarnya enggak laku. Makanya ini untuk para ustadz harus besar hati, harus kuat mental. Kenapa? Itu jadi dalil. Ini orang yang nggak ngaji aja, yang main sinetron aja, bisa ceramah, bisa ngaji, bisa khutbah, bisa dakwah. Piraku jaing mah mondok, jam aja ilmu. Seperti itu. Ini bos embe ustad ini harusnya mah itu. Ngaji terus dia tuh. Malam Selasa ngaji. Ya, Jumat ngaji, pengajian. Jadi maksudnya bukan cuma ngaji begini, tapi ngaji nyoret, ngaji kitab kuning. Pokoknya mah soal coret menyoret mah dia ahlinya. Coret menyoret mah. Ya, jadi inilah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis mendatang. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.